Jika ada manusia yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bakal menghuni surga, maka untuk apa dia beramal soleh? Qadha qadar ini sesungguhnya adalah rahasia besar semesta yang mampu menjadikan manusia tidak merasakan takut dan sedih. Kuncinya di sini. Kenapa? Karena qadha qadar ini bagian dari akidah, bagian dari rukun iman. Tadi yang pertama kan beriman, beramal soleh. Lah iman yang mana? Iman kepada Allah toh tidak semata-mata itu. Iman kan sudah disebutkan tadi sama Mas Dimas sama Mas Tano. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, Al-Quran, kepada hari akhir. Qadha qadar lah, qadha qadar ini. Di sini rahasianya. Inilah akidah yang membahas qadha qadar, inilah yang akan menjadikan dia tidak lagi merasa takut dan tidak lagi merasa sedih. Dan itu tidak hanya penghiburan saja, tapi benar-benar masuk akal. Nanti kita akan buktikan. Mari kita pelajari qadha qadar. Kita mulai dari ini. Ada satu pertanyaan. Kaya miskin itu pilihan manusia atau takdir Allah? Kaya miskin itu pilihan manusia atau takdir Allah? Siapa yang mau menjawab? Monggo. Allah tidak menciptakan miskin tapi cukup. Jadi miskin itu karena ulah manusia itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kaya atau cukup itu pilihan manusia atau takdir Allah? Monggo. Betul. Memang Allah tidak pernah memberi kemiskinan, Allah mencukupkan. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia kaya atau cukup itu pilihan manusia atau takdir Allah? Siapa yang mau menyampaikan pandangannya? Monggo silakan. Seperti biasanya, dapat door prize. Nah, monggo. Kalau di surat Al-Fajr ayat 15 sama 16 itu, di mana dikatakan surat ayat 15-nya, kalau manusia diberi rezeki lebih itu merasa bahwa itu prestasi dirinya. Allah memuliakan aku, padahal tidak, itu ujian. Sedangkan kalau dia disedikitkan rezekinya, maka dia akan bilang Allah menghinakan aku. Jadi kalau dari situ saya bisa dibilang itu sudah takdir dari Allah. Allah. Kaya miskin itu sudah takdir dari Allah. Ada yang berpendapat lain? Kaya miskin sudah takdir dari Allah. Kita lanjutkan. Pertanyaannya nanti masih banyak. Jika memang takdir Allah, mengapa orang kaya masih perlu bekerja? Jika memang kaya itu takdir Allah, kenapa jenengan tidak cukup duduk-duduk saja? Monggo. Itu salah satu ujiannya, jadi kita diharuskan untuk tetap berikhtiar, di mana membuktikan sejauh mana orang yang berikhtiar sebagaimana orang yang menjadi penonton atau menjadi pemain itu. Kira-kira kalau dia duduk-duduk saja tetap kaya no mboten? Bisa, karena kalau nggak salah rezeki itu ada 12 sumber. Salah satunya duduk-duduk aja bisa. Mari kita tanya kepada teman-teman yang bisnisnya sukses. Orang-orang yang bisnisnya sukses besar, itu duduk-duduk saja atau kerja keras? Kita tanya kepada 90% orang yang bisnisnya, misalnya Mas Agung, miliaran. Pak siapa kemarin ini nggak datang ya? Pak Suryono, ayam geprek, Assalam 99. Bisa punya cabang 75 cabang di seluruh Indonesia, itu duduk-duduk saja atau kerja keras? Maaf ini interupsi terus. Jadi ada kesimpangan ya, mungkin ada dua simpangan. Orang merasa ikhtiar itu harus yang keluar keringat banyak. Padahal berangkat sholat subuh berjamaah di masjid itu juga ikhtiar. Dan itu juga berat. Nggak kalah berat sama bekerja dari pagi sampai malam. Jadi di sini dimasukkan duduk-duduk saja itu. Ada yang ketika zamannya Umar itu cuma berdoa di masjid, dia nggak apa-ngapain dimarahin. Ya harus keluar, ya harus ikhtiar. Tapi ikhtiarnya itu harus seimbang antara mana? Ikhtiar yang kerja duniawi juga seimbang dengan ibadahnya di akhirat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jika memang pilihan manusia, maka benarkah orang yang hari ini memang miskin itu memang memilih miskin? Ruwet dong. Ya memang ruwet. Tetapi keruwetan ini Pak, keruwetan ini terjawab semua di qadha qadar. Terjawab semua di qadha qadar insya Allah. Dan terjawabnya itu clear, benar-benar clear. Kita bisa memetakan. Ada pertanyaan lain yang terkait dengan qadha qadar. Saat manusia sholat, itu kehendak manusia sendiri atau kehendak Allah? Bade menjawab. Kehendak Allah, karena barang siapa yang dicintai Allah, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama. Kalau memang kehendak Allah, maka malang sekali orang yang tidak dikehendaki sholat oleh Allah.
dia dipaksa oleh Allah untuk tidak sholat, kemudian dimasukkan neraka. Jadi sebenarnya bukan dikehendaki tidak sholat, tapi sudah diberi pilihan, dia yang memilih untuk tidak sholat. Berarti dikehendaki oleh Allah atau di dalam pilihan sendiri? Ya, sholat tadi itu jenengan menjalankan sholat itu pilihan jenengan sendiri atau dalam kehendak Allah. Kalau misalnya kita milih kafir, milih tidak sholat, berarti Allah tidak kuasa untuk memaksa kita sholat, tidak mau memaksa. Berarti kita punya pilihan, betul? Ya, berarti kehendak manusia, gitu nggih? Gitu. Memang begini Pak, memang ruwet Pak. Kenapa? Karena kita belum temukan simpulnya. Kenapa? Karena pertanyaannya itu campur baur. Dan itu memang pertanyaan-pertanyaan itu diberikan kepada muslimin dan secara campur baur. Sampai kalaupun kita menjawab, itu ya bingung juga jawab gitu. Begini tapi begini, begini tapi begini, begini tapi begini, begitu. Kurang lebih begitu. Kita lanjutkan. Satu lagi. Benarkah semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Betul? Betul ya? Benarkah semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Jika ada manusia yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bakal menghuni surga, maka untuk apa dia beramal soleh? Ujian. Ini pertanyaan-pertanyaan ruwet. Kenapa kok ruwet? Jawabannya ini. Oh, ini belum. Tak tambahi lagi biar tambah mumet lagi. Apa bedanya antara takdir dan nasib? Ini khusus orang Jawa. Nek orang Arab orang ono takdir ono nasib itu apa. Tapi nek orang Jawa ditambahi ruwet dengan ini, takdir dengan nasib. Semakin dikaburkan dengan pertanyaan perbedaan antara takdir dan nasib. Nek takdir kuwi iso diubah, nek nasib ora iso diubah, dan lain sebagainya. Orang Jawa sering menerangkan begitu toh. Nek jodoh takdir atau bukan? Jenengan berumah tangga dengan istri yang jenengan sekarang itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Takdir. Tapi kok milih dewe waktu kuwi? Kok orang milih liyane? Ya, takdir, bisa memilih takdir berarti ya. Bisa memilih takdir. Nah, ini yang bikin mumet itu di sini. Karena memang mencampur adukkan antara gini, sebelum itu ya. Biar runtut. Telah lama pemahaman muslimin tentang qada qadar dikaburkan. Jauh sekali. Kalau saya pengen ngomong sejarahnya, sejak Abbasiyah. Sejak Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani, terus kemudian dipelajari oleh muslimin, terus di sana ada tantangan-tantangan bagi muslimin dari filsafat-filsafat Yunani itu, lebih khususnya filsafat Epikur dan Stoisme. Nanti umat Islam itu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan filosofis dari filsafat-filsafat Yunani. Kemudian mereka mencoba membuat jawaban-jawaban, nanti muncul aliran-aliran, mungkin jenengan pernah dengar, pernah muncul aliran yang namanya Mu'tazilah, pernah muncul aliran yang namanya Jabariyah, kemudian Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan ceritakan itu dulu, nanti tidak tambah mumet meneh gitu. Ini saya akan ceritakan simpelnya saja, Tapi next kalau memang pemahaman qada qadar kita sudah selesai, nanti tak ceritakan bagaimana pergulatan Mu'tazilah, Jabariyah, dan Asy'ariyah. Padahal qada qadar itu sebenarnya bagian dari akidah Islam yang membongkar rahasia kehidupan manusia. Hasilnya adalah muslimin yang kebingungan dalam melakukan amal perbuatan. Aku piye iki wis ditulis ning Lauhul Mahfuz kok luas piye dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kalau kita sedang mencampur adukkan antara kehendak Allah tadi dengan pahala dan siksa, contohnya. Salat itu kehendak manusia atau kehendak Allah? Kehendak manusia. Kalau kehendak manusia dosa. Tapi kalau tidak dipaksa berarti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya Allah berkehendak dan lain sebagainya. Itu campur aduk. Harusnya pembahasan yang berbeda. Bukan satu pembahasan yang berbeda tentang Lauhul Mahfuz dan ilmu Allah. Amal dan mencampur adukkan antara Lauhul Mahfuz dengan amal dan perbuatan manusia. Lauhul Mahfuz menceritakan tentang seseorang sudah ditulis sebelum lahir, dia sebelum terlahir. Surga dan nerakanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus kemudian dicampur adukkan dengan nek ngono rasa beramal. Itu kan mencampur adukkan antara
Lauhul Mahfuz dengan amal. Padahal simpelnya begini. Lauhul Mahfuz itu ilmu Allah. Allah itu mengetahui segala sesuatu meskipun belum terjadi. Kalau bagi Allah itu semua sudah terjadi. Kalau bagi manusia kan ada yang belum terjadi, ada yang sudah terjadi. Karena manusia terikat dengan hukum waktu. Tapi kalau Allah kan enggak. Maka bagi Allah tidak ada yang belum terjadi, itu tidak ada. Maka Allah tahu benar bahwa si fulan itu besok masuk surga. Bukan berarti Allah memaksa si fulan masuk surga, bukan. Tapi Allah sudah tahu duluan gitu loh. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah tahu duluan, bukan memaksa. Sementara iradah Allah, kehendak Allah, Allah itu juga punya kehendak. Dan kehendak, nah, kita masuk ini. Kita masuk ke materi. Mari kita lihat faktanya. Ketika Anda bersedekah, jujur saja, hal itu dipaksa atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Ya mungkin ono yang dipaksa. Tetapi kita bisa merasakan toh, ini dipaksa atau kemauan sendiri itu kita bisa merasakan kan? Termasuk sholat tadi. Ini sholat demi maratua apa sholat karena itu kan kita bisa merasakan sendiri. Pakai pemikiran kita bisa membedakan. Ini amal ini saya lakukan dengan terpaksa atau dengan sukarela. Contohnya, di depan meja kita ini ada 2 minuman, satu air putih, air bening, satunya kopi. Itu saya punya kebebasan penuh untuk ngambil yang mana. Karena sama-sama mubah ya terserah mau diambil yang mana. Coba kalau satunya khamr. Kemudian saya minum khamr, a'udzubillahi min dzalik. Ketika seseorang minum khamr, itu dipaksa oleh sesuatu yang lain atau pilihan dia sendiri ketika seseorang minum khamr. Pilihan sendiri kan. Seperti halnya sholat tadi. Ketika dia sholat itu pilihan dia sendiri. Jenengan mau melangkahkan kaki ke tempat maksiat atau melangkahkan kaki ke tempat pengajian ke masjid, itu keputusan panjenengan sendiri. Faktanya begitu. Minimal kita sendiri bisa menilai apakah kita dipaksa atau tidak. Itu kita bisa menilai. Ketika Anda bermaksiat, naudzubillahi min dzalik, hal itu karena Anda dipaksa atau kemauan sendiri. Kita bisa menilai, Pak. Jujur aja kita bisa menilai. Tetapi ada juga yang seperti ini. Ketika Anda terlahir laki-laki atau perempuan, hal itu dipaksa atau pilihan Anda sendiri. Jenengan terlahir laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Dipaksa atau milih? Aku tak milih laki-laki aja, Pak. Dipaksa atau pilihan? Dipaksa. Faktanya memang ada 2. Yang terjadi di dalam diri kita faktanya ada 2. Ada yang kita milih sendiri, ada yang kita dipaksa. Memang lebih banyak yang dipaksa sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak yang dipaksa. Tetapi ada juga dalam wilayah-wilayah tertentu yang Allah berkehendak agar kita memang punya kehendak itu loh. Jadi itu tidak kemudian mempersempit kehendak Allah, bukan. Kalau manusia punya kehendak, apakah berarti kehendak Allah terbatas? Ya enggak. Ya Allah memang punya kehendak agar kita punya kehendak dalam batas-batas tertentu. Misalnya begini, Allah punya kehendak agar tangan kita itu di dalam kehendak kita. Untuk milih kopi atau air putih itu di dalam kehendak kita. Untuk milih khamr atau madu itu di dalam kehendak kita. Dan Allah memang berkehendak itu gitu. Jadi bukan berarti ini di luar kehendak Allah gitu. Bahwa kita bisa memilih, bisa punya kehendak untuk memilih sesuatu itu juga di dalam kehendak Allah. Maka kita bisa petakan bahwa yang terjadi pada manusia itu terbagi di dalam 2 lingkaran. Lingkaran yang dikuasai manusia dan lingkaran yang tidak dikuasai manusia, atau sebaliknya lingkaran yang menguasai manusia. Mari kita lihat di dalam tubuh kita sendiri aja. Di dalam tubuh kita sendiri ada bagian-bagian tubuh kita yang dikuasai kita, yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Tangan contohnya. Tangan itu dikuasai manusia. Meh nggih napuk, meh nggih sapu nyapu itu ya di dalam kekuasaan manusia. Nek melek. Nek turu ya enggak. Nek turu mbuh tangane ning ndi gitu, itu di luar kehendak manusia. Dalam kondisi tidur. Sama-sama tangan loh ya. Dalam kondisi melek dan kondisi tidur itu pun beda. Kemudian ada bagian lain yang benar-benar di dalam kendali Allah, benar-benar menguasai manusia. Contohnya apa? Jantung. Jenengan nggak berkuasa atas jantung.
Justru jantung itulah yang menguasai panjenengan. Padahal itu berada di dalam tubuh panjenengan. Faktanya begitu. Hanya di dalam tubuh kita saja, kita bisa membedakan. Ada hal-hal yang kita kuasai, yang di dalam kekuasaan manusia, ada hal-hal yang tidak kita kuasai. Hal-hal yang justru menguasai manusia. Gitu nggih? Faktanya begitu. Biar pemahamannya jadi, ini yang dikuasai, ini yang menguasai. Monggo silahkan beri contoh yang dikuasai manusia. Hal-hal yang dikuasai manusia. Monggo silahkan. Monggo Mas, bantu Mas. Siapa yang mau usul? Apa yang dikuasai manusia? Misalnya ibadah itu dalam kekuasaan manusia. Mau ibadah atau mau maksiat itu dalam kekuasaan manusia. Manusia tidak dipaksa, dia disuruh milih. Makan minum, mana yang mau dimakan, mana yang mau diminum, itu dikuasai manusia. Apalagi? Ya? Sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu maksudnya bisnis apa atau pekerjaan apa yang akan kita pilih, ya enggak? Pekerjaan yang jenengan pilih itu di dalam kekuasaan panjenengan. Walaupun ada nek lowongan itu kodo, nek lowongan ya, lowongan pekerjaan itu menguasai manusia. Tapi kalau ada dua lowongan pekerjaan, mana yang mau saya ambil itu dikuasai manusia. Apalagi? Oke, sekarang ke sini dulu. Yang menguasai manusia apa? Misalnya jantung. Apalagi? Yang menguasai manusia. Monggo kalau ada yang punya usul. Apa yang menguasai manusia? Hal-hal yang kita tidak bisa milih, terlahir laki-laki atau perempuan. Waktu. Apalagi? Ya? Kematian. Apa? Lapar. Apalagi? Apa? Kecopetan. Kecopetan dikuasai atau menguasai? Kalau dikuasai, aku milih ora kecopetan, gitu kan. Tapi kan kadang-kadang tidak milih ternyata kecopetan juga. Itu artinya kan menguasai manusia. Kecopetan, kebakaran, sama dibakar beda meneh. Nek dibakar wong, rumah apa? Sering ini kejadian pernah. Bukan pernah, sering. Ada pasar mau dipindah. Terus dibakar. Pernah dengar cerita kayak gitu? Dibakar. Itu di area yang dikuasai atau yang menguasai? Area yang bagi siapa dulu? Kalau bagi pedagangnya yang menguasai, wong dia nggak milih. Kalau bagi yang bakar berarti dikuasai, kan begitu. Nah, nanti di area yang menguasai manusia itu, terbagi dua. Yang terikat nizamul wujud dan yang ghairu nizamul wujud. Nah, sekarang kita hapus. Yang terikat dengan nizam wujud dan yang tidak terikat dengan nizam wujud. Iki nizam wujud, itu ghairu nizam wujud. Yang nizam wujud itu misalnya apa? Jenengan terlahir laki-laki perempuan, apa ini namanya? Gen. Itu nizam wujud. Jenengan harus bernafas dengan udara. Tidak bisa berjalan di atas air, tidak bisa terbang. Terlahir laki-laki, perempuan, apa-apa itu nizam wujud semua. Kalau kecopetan itu ghairu nizam wujud. Lagi nyabrang dalan ditebrak mobil. Itu ghairu nizam wujud. Tertikung. Terciduk. Nek menciduk, nah, ning sistem apa bahasa aja kan sudah jelas toh. Menciduk dan terciduk kan gitu, beda. Nek itu namanya apa? Menguasai, kalau di atau ter itu dikuasai. Sampai sini ada yang bertanya? Dengan kayak gini kan jelas sebenarnya, gampang sekali. Mana yang dikuasai manusia, mana yang menguasai manusia. Kemudian yang menguasai manusia inilah yang disebut qadha.
Yang ini bukan qadha. Misalnya aku ki rajin sholat itu qadhanya Allah, bukan qadha Allah. Rajin sholat itu bukan qadha Allah. Ya memang jenengan punya ikhtiar untuk rajin sholat. Saya itu kerja di bank itu sudah qadha, ya bukan. Kerja di bank itu bukan qadha, itu pilihan jenengan. Wong waktu itu memasukkan lamaran itu juga di dalam kekuasaan panjenengan. Diterima atau tidak itu baru qadha. Diterima atau tidak. Jenengan memasukkan aplikasi ke sebuah perusahaan itu kan di area yang dikuasai gitu. Kemudian diterima atau ditolak oleh perusahaan itu qadha. Setelah diterima, misalnya di bank tadi, setelah diterima, kita mau menyambut penerimaan itu atau menolak penerimaan itu juga di area yang dikuasai manusia. Tidak memaksa, bank juga tidak memaksa. Oke, sampai sini oke ya? Nah, yang penting adalah ini. Yang qadha tidak dihisab. Sementara yang bukan qadha, ini yang dihisab. Maka jenengan kecopetan, Pak, nggak akan dihisab. Jenengan terlahir laki-laki tidak akan dihisab. Saya terlahir ganteng tidak akan dihisab. Pede banget ya. Tetapi menggunakan kegantengan untuk jadi playboy misalnya, itu yang dihisab. Untuk nikung, nah itu yang dihisab. Karena yang dihisab bukan gantengnya, tapi menggunakan kegantengan untuk apa? Itu kan di dalam area yang dikuasai gitu. Ini yang penting sebenarnya di dalam akidah qadha qadar itu ini. Bahwa ada yang qadha yang kita dipaksa oleh Allah, dan ada yang tidak dipaksa oleh Allah. Dan yang lebih penting lagi apa? Bahwa yang qadha ini kita tidak dihisab, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Rezeki jenengan itu sekian, itu kan sudah qadha gitu. Rezeki jenengan kan sudah qadha. Itu nggak usah khawatir. Rezeki segitu itu enggak. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan yang di sini. Nanti soal rezeki kita bahas dalam besok, mungkin di pertemuan yang besok. Rezeki itu memang seperti yang kita bahas tadi gitu. Rezeki itu memang sudah qadhanya Allah. Tetapi ada al-hal di sini berupa kerja tadi. Yang dihisab apa? Yang dihisab kerjanya. Bukan hasilnya berapa. Maka jenengan nggak usah pusingkan hasilnya berapa. Dapatnya berapa. Bagi pebisnis, omset itu qadha atau di area yang dikuasai manusia? Qadha atau yang dikuasai? Qadha ya. Berarti omset berapa itu jenengan nggak usah pusing. Nggak akan dihisap omsetnya berapa. Cuma dalam rangka mencapai omset segitu, upayane pakai apa, nah itu yang dihisap itu. Maka yang perlu dipusingkan itu justru yang ini. Nah kita itu seringkali kuwalik. Yang dipusingkan yang qadha-qadhanya Allah ini dipusingkan terus. Gitu. Padahal itu di luar kekuasaan kita, kok malah pusing gitu. Nah nanti ada rahasianya, bagaimana cara menghadapi qadha ini. Qadha itu artinya apa sih? Qadha itu artinya adalah keputusan Allah. Allah memutuskan banyak hal bagi kita. Memutuskan A, memutuskan B, memutuskan C, memutuskan D. Yang penting adalah ini, bagaimana panduan bagi muslimin dalam mensikapi qadha dan yang bukan qadha. Ini yang penting. Bagaimana panduan bagi muslimin dalam mensikapi apa-apa yang sudah qadhanya Allah dan apa-apa yang bukan qadhanya Allah. Yang pertama, terhadap qadha Allah, muslimin